Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yulistiana Hoirunisa dengan NIM 68, Dindia Ayu Milanda dengan NIM 69, Firda Nurhidayah dengan NIM 70, dan Zalsa Nabila dengan NIM 71. Pada mata kuliah Teori Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Misnen Ardiansyah, SEAK CA ACPA. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 11 yang berjudul Tren ke arah akuntansi pertanggungjawaban dengan submateri yang pertama kemampuan akuntansi, yang kedua private versus public sector, yang ketiga accountability, dan yang keempat akuntan yang beretika dan bertanggung jawab. Pokok pembahasan yang pertama yaitu kemampuan akuntansi. Karena akuntansi hanya memikirkan entitinya, karena pengaruh filosofi kapitalis, maka akuntansi menjadi terisolir dan mengabaikan masyarakat. Akuntansi hanya mencatat transfer yang bersifat reciprocal transfer, yaitu transfer yang terjadi secara timbal balik di mana perusahaan mengeluarkan resources dan mendapatkan timbal baliknya yang mempunyai manfaat kepadanya. Sedangkan transfer yang bersifat non-reciprocal seperti sumbangan perusahaan kepada masyarakat yang tidak berkaitan langsung dengan perusahaan, kerugian masyarakat seperti pembuangan limbah belum menjadi bagian yang dicatat oleh akuntansi keuangan. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu private versus public sector. Dalam perkembangannya, khususnya perkembangan sistem kapitalisme sejak revolusi industri sampai saat ini, arah perhatian akuntansi memang terfokus pada private sector, khususnya sektor komersil. Sektor ini memfokuskan perhatian pada investor dan para pemilik modal lainnya. Namun dalam perkembangannya, sistem kapitalisme ini semakin sosialis. Para pencetus dan pengikutnya ini semakin etis dan semakin memperhatikan aspek di luar dari hanya kepentingan private sector atau investor tadi. Public sector pun semakin berkembang. Masyarakat semakin menyadari hak-haknya, semakin demokratis, semakin kuat, dan akhirnya kebutuhannya semakin canggih, bukan lagi hanya perut, hiburan, tetapi juga keadilan dan kepentingan bersama. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu accountability. Accountability bukan hanya dapat mempertanggungjawabkan secara finansial dan secara formal, tetapi lebih luas dari situ. Kita harus mampu meningkatkan tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, dan kepatuhan pada peraturan. Peningkatan accountability menurut Leigh Parker tahun 1997 adalah mengintegrasikan antara data keuangan dan non-keuangan, penilaian terhadap hasil yang bersifat keuangan dan non-keuangan dengan membandingkan tujuan yang ingin dicapai, memperluas ruang lingkup tanggung jawab mencakup masyarakat atau lingkungan, dan laporan menyangkut tingkat kepatuhan perusahaan pada peraturan pemerintah dan standar akuntansi. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu akuntan yang beretika dan bertanggung jawab. Untuk menghadapi kemajuan masa depan diperlukan akuntan yang menghormati etika, akuntan yang dapat dipercaya, akuntan yang jujur, akuntan yang bertanggung jawab, akuntan yang memperhatikan kebenaran,
dan sistem akuntansi yang menjamin kualitas, serta akuntan yang dapat melahirkan laporan akuntansi yang benar. Oleh karena itu, akuntan masa depan mestinya bukan hanya fokus pada kepentingan decision making saja, tetapi juga untuk pertanggungjawaban. Tren atau kecenderungan ke arah mana akuntan menuju sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat adalah menuju suatu sifat yang lebih bernuansa sosial, etis, dan bertanggung jawab. Leigh Parker maupun profesi akuntan Australia dari konferensi internasional yang dilakukan pada tahun 1994 menunjukkan ke arah akuntansi yang semakin bertanggung jawab. Islam pada dasarnya menginginkan akuntan yang memberikan informasi yang adil dan benar, yang hakikatnya adalah pertanggungjawaban. Berikutnya yaitu tentang bab 12 yang berjudul akuntansi dalam masyarakat yang sedang berubah sangat teliti, apakah sudah relevan? Dapatkah Islam memberikan pencerahan? Terkait hal tersebut, kita akan membahas mengenai 4 pokok pembahasan. Yang pertama, sejarah awal akuntansi. Kemudian yang kedua, ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, akuntansi pertanggungjawaban sosial masyarakat. Yang keempat, dapatkah Islam memberi pemecahan? Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait sejarah awal akuntansi. Menurut Verson Camp dari California State University dalam sejarahnya, bahwa double entry bookkeeping muncul di Italia sekitar abad ke-13. Catatan yang ada dan paling tua tentang double entry pada tahun-tahun akhir abad ke-13. Kekuatan yang mendorong pembentukan dan pertumbuhan perusahaan yaitu yang pertama, adanya motivasi awal yang memaksa orang untuk mencari keuntungan sendiri yang dikenal sebagai jiwa kapitalis. Kemudian yang kedua, akibat adanya intensitas atau energi, maka akan menimbulkan perkembangan perusahaan yang mengakui pentingnya aspek sosial dalam kaitannya dengan memaksimalkan laba. Kemudian yang ketiga, yaitu suatu anggaran tentang laba sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan akhir dari suatu tujuan. Ketelitian yang tinggi, apakah itu sudah relevan? Menurut Profesor Adolf J.H. Edhoven, sewaktu menyajikan kertas kerjanya dengan judul Issue International Accounting Education, Training and Research menyatakan bahwa akuntansi harus peka terhadap perubahan lingkungan yang terus-menerus berlangsung. Akuntansi harus waspada terhadap perubahan itu apakah melalui sistem informasi yang dimilikinya maupun bantuan sistem informasi regional dan internasional untuk meyakinkan agar produknya tetap selalu relevan bagi pemakainya. Pendekatan ini memerlukan penjelasan dalam beberapa dimensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, pengidentifikasian kembali para pemakai informasi. Yang ketiga, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban sosial masyarakat. Akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah proses yang mengatur, mengukur, dan mengungkapkan pengaruh hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sosial. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, penerimaan dimensi baru mensyaratkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi harus memperhatikan aspek tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, dalam hubungannya dengan yang pertama ada masalah opsional sebagai akibat dari perubahan sifat dari preferensi sosial.
Lalu, dapatkah Islam memberikan pemecahan? Pernyataan tersebut dapat dijawab dengan 4 faktor, yaitu yang pertama, karena alasan utama bahwa konsep akuntabilitas sangat dalam masyarakat. Yang kedua, doktrin accountability tidak hanya terbatas dalam konteks spiritual. Yang ketiga itu, Littleton menyatakan bahwa persyaratan pembenaran harus ada dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu, akuntansi harus mencakup dua hal, yaitu keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, bab 13, Islam dan akuntansi sosial. Terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama, masyarakat Islam dan model masyarakat. Yang kedua, teori keuangan Islami, zakat dan akuntansi. Yang ketiga, akuntansi sosial, risiko dan jaminan sosial dan zakat. Dan yang keempat, dinamika masyarakat, transendental, dan perkembangan teori. Yang pertama, masyarakat Islam dan model masyarakat. Hukum Islam berlaku bagi setiap Muslim dan membentuk aturan dasar bagi setiap lembaga keuangan Islam. Penggabungan berbagai individu atau menghindari kesimpangsiuran individu yang merupakan bagian dari masyarakat berdasarkan kebudayaan dan teori akuntansi adalah bagian dari individu itu sehingga merupakan bagian dari kebudayaan. Islam dan syariah ada dalam masyarakat dan juga di mana-mana serta di setiap individu. Konsep ini disebut personal model. Model lain disebut kolonial model, yaitu jika pemerintah seorang muslim, maka dapat mendekretkan bahwa negara tersebut negara Islam. Untuk negara yang mayoritas Islam, maka semestinya para birokrat adalah Islam. Namun ada masyarakat yang tidak sepaham atau yang menggunakan teori akuntansi lain yang disebut tribal. Yang kedua, teori keuangan Islami, zakat, dan akuntansi. Teori time value of money menjelaskan tentang pandangan Islam tentang riba. Sejak teori keuangan Islam lebih dekat dengan standar emas, Muslim lebih mudah ragu apakah masalah keuangan dunia saat ini disebabkan oleh tidak dipakainya lagi standar emas. Apabila teori time value of money hanya masalah keuangan dan risiko, maka Islam akan menolaknya. Disebabkan masalah ketidakpastian di dunia ini yang juga sifat seluruh manusia dan tidak ada seorang pun yang berhak mengecualikan dirinya dari hal itu dengan sebesar biaya apapun. Zakat dianggap sebagai sarana menyucikan harta seseorang sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 103. Zakat dikenakan pada harta yang disimpan selama 1 tahun, dikenakan sebesar 2,5%. Zakat pada perdagangan dikenakan pada kekayaan bersih, yaitu modal ditambah cadangan, sama dengan aktiva tetap, dan dari laba bersih 2,5%. Penilaian pada modal untuk menghitung zakat harus berdasarkan current cost accounting. Islam juga memerlukan sistem akuntansi yang tepat untuk memberikan dasar pengenaan atas zakat yang harus dibayar. Selanjutnya, akuntansi sosial, risiko, dan jaminan sosial dan zakat. Akuntansi sosial ini membutuhkan pengungkapan tentang dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat. Banyak perusahaan di sana mengungkapkan informasi itu hanya karena kerelaan, bukan kewajiban.
Hal ini membuktikan bahwa fungsi akuntansi sosial ini belum berkembang. Salah satu cara mengembangkannya dengan memperluas konsep dasar sistem zakat Islam. Keberadaan bunga tertentu terhadap suatu obligasi memberikan kemungkinan pada investor untuk mempertimbangkan portofolio investasinya untuk menanggulangi risiko investasi. Pandangan Muslim terhadap bunga mencegah si miskin melakukan investasi yang diinginkannya dalam melakukan investasi tertentu yang bahkan memberikan risiko yang terlalu tinggi dibandingkan dengan yang dapat disanggupinya. Dana zakat akan menjadi dana jaminan sosial. Dalam Islam atau lainnya, perusahaan memiliki komitmen yang kuat pada keadilan sosial yang mungkin akan mempertimbangkan dana zakatnya sendiri untuk menutupi biaya sosial yang tidak dapat ditanggulangi oleh anggaran negara. Satu hal yang menarik dari penggunaan dana zakat ini yaitu dalam memberikan sarana untuk menanggulangi berbagai risiko yang dialami berbagai pihak yang menyangkut hubungan keuangan dengan perusahaan. Selanjutnya, dinamika masyarakat dan transendental. Perkembangan akuntansi dan mekanisme keuangan yang berubah setiap waktu tidak selalu dipertimbangkan dengan baik oleh Islam maupun oleh Barat. Bagi berbagai ahli hukum dan ulama, hukum dan sejenisnya adalah sesuatu yang ideal terhadap manusia yang harus mampu menyesuaikan diri. Yusuf Ali mengomentari firman Allah pada Al-Quran Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi, "Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara sekalian alam, bahwa terdapat beberapa dunia, yaitu yang pertama, nasut, dunia manusia yang dapat diketahui dan dirasakan. Yang kedua, malaikat, dunia malaikat yang tidak dapat dilihat. Dan yang ketiga, lahut, dunia ketuhanan yang agung yang merupakan realitas yang membutuhkan seluruh isi alam untuk menjelaskannya." Pada bab 14 kali ini akan membahas mengenai agama, elemen budaya dalam harmonisasi akuntansi internasional. Dan pada bab 14 ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu budaya idiosinkratis dan transendental. Pembahasan yang kedua yaitu tradisi Islam, bisnis dalam Islam, dan peraturan Islam tentang dagang. Yang ketiga yaitu bentuk klasik dari organisasi bisnis Islam dan kerjasama keuangan. Dan yang terakhir yaitu mudharabah dan murabahah. Pembahasan yang pertama yaitu budaya idiosinkratis dan transendental. Budaya dalam konteks ini dianggap merujuk pada semua faktor sosial, politik, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, agama sudah dianggap termasuk salah satu faktor budaya. Namun, pengaruhnya terhadap pengembangan akuntansi dan struktur bisnis belum dikaji secara mendalam. Agama memiliki potensi untuk diterima bukan saja di suatu negara, tetapi bahkan melampaui negara. Suatu faktor yang rumit yang menjelaskan analisis berdasarkan sifat-sifat lokal suatu bangsa. Pembahasan yang kedua yaitu tradisi Islam, bisnis dalam Islam, dan peraturan Islam tentang dagang. Tradisi Islam. Islam menurut bahasa berarti keselamatan dan kepatuhan. Adalah agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari tahun 610 sampai dengan 632 Hijriah. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum utama. Keduanya disebut syariah atau jalan. Seorang muslim yang berperilaku sesuai syariah dianggap telah berperilaku di jalan yang ditetapkan oleh Allah. Sumber utama jurisprudensi atau syariah Islam ditambah dalam ijma' yang merupakan aturan yang berasal dari kesepakatan ulama atas masalah yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisnis dalam Islam. Berbeda dengan kecurigaan yang selalu melekat dalam pikiran masyarakat bisnis di Barat, bisnis dan dagang dianggap memiliki tempat yang terhormat dalam masyarakat Islam. Al-Quran yang menganjurkan untuk menjalankan perdagangan bagi umatnya. Kemudian peraturan Islam tentang dagang.
Islam meyakini dan mendorong bisnis, tetapi kegiatan bisnis itu harus dilakukan sesuai prinsip yang diatur dalam syariah. Dalam Islam, aturan syariat mencakup semua kegiatan bisnis yang telah diatur. Dalam kerangka yang lebih luas, syariat mengharuskan seorang muslim untuk mencapai tujuan universal, yaitu keadilan, kebaikan, dan kejujuran. Hal ini berarti syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian, manipulasi harga, hoarding, campur tangan pada pasar bebas, eksploitasi, dan juga kecurangan. Pembahasan yang ketiga yaitu bentuk klasik dari organisasi bisnis Islam dan kerjasama keuangan. Bentuk klasik dari organisasi bisnis Islam. Percampuran kedua tradisi Barat dan Islam dalam suatu organisasi perusahaan banyak yang beroperasi secara berdampingan di banyak negara Islam. Dalil mengenai perseroan sudah ada pada era Rasul. Pada saat banyak orang menggabungkan kekayaannya dalam bentuk kerjasama bisnis yang dioperasikan berdasarkan prinsip perseroan modern, penerapan sistem akuntansi Barat dan kerangka teoritisnya untuk perusahaan tampaknya dapat terus hidup berdampingan. Kemudian kerjasama keuangan, buruh, dan reputasi. Seperti halnya di Barat, partnership dalam Islam dapat dikelompokkan dengan melihat pada bentuk modal yang disetor oleh partner, yang bisa sebagai pertama penyertaan modal atau syarika mal, yang kedua penyertaan tenaga kerja atau syarika amal, dan yang ketiga penyertaan kredit atau kerjasama berdasarkan reputasi atau syarika wujuh. Pembahasan yang keempat yaitu mudorobah dan murabahah. Untuk yang pertama yaitu mudorobah. Dalam bentuk kerjasama ini seorang investor atau sekelompok investor atau rob almal menyerahkan dan meyakinkan modal atau barangnya kepada seorang agen atau manajer atau yang biasa disebut dengan mudorib. Penyerahan dimaksudkan bahwa si agen akan memanajemenkan modal dan barang, kemudian mengembalikan modal pokoknya kepada investor beserta bagian laba yang telah disepakati bersama pada awal kesepakatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu murabahah. Murabahah dengan menetapkan harga jual berdasarkan harga pokok barang untuk pembeli diberikan perlindungan dari pedagang yang melakukan tindakan eksploitasi dan praktik yang tidak adil. Dalam negosiasi sistem perjanjian murabahah ini, prinsip yang umum adalah bahwa setiap pihak tidak boleh mengeksploitasi pihak lain dalam bentuk apapun. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak salahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.